kita semua diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di dalam persekutuan yang indah bersama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Kita angkat pujian yang berkata indah sebagai di Eden. Jemaat Tuhan, saat ini kita sedang berada di masa raya Advent minggu kedua, di mana kita sedang dihantar pada persiapan diri untuk menyambut kedatangan kembali Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang sudah datang melalui peristiwa palungan di Betlehem, Dia juga akan datang kembali ke dalam dunia ini sebagai hakim yang adil untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Mari kita siap sedia menyambut kedatangannya sambil tetap berpengharapan akan kemuliaan kekal. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 109, Hai Mari Berhimpun. Kebaktian Minggu Advent kedua saat ini kiranya jadi hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya,
dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam sejahtera bagi saudara sekalian yang sedang menanti kedatangan Sang Immanuel. Untuk menyambut Sang Raja Mulia, mari kita angkat pujian yang berkata, "Kita surga bergema." Tetapi juga kita renungkan betapa seringnya kita tidak mengerjakan keselamatan yang telah kita terima, yang dianugerahkan itu. Kita hidup di dalam Tuhan dan kita tidak membiarkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Keegoisan, kesombongan, keserakahan, kemarahan, kebohongan, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya begitu kental memenuhi hari-hari kita. Saudaraku, Tuhan mengasihi setiap kita. Mari kita juga berusaha mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mari saat ini dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita mengaku akan dosa-dosa kita. Karena firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita menyanyi O Mau Marandu. Oh
Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, datang ke hadirat-Mu, mengaku akan setiap salah dosa yang kami lakukan menyakiti hati-Mu Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami Tuhan, mampukan kami untuk setiap harinya memperbarui kehidupan kami. Mohon Roh Kudus-Mu yang akan selalu mengingatkan kami setiap harinya Tuhan. Terima kasih atas pengampunan yang Engkau berikan. Inilah doa dan permohonan-Mu. Inilah doa dan permohonan anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Setiap orang yang dengan jujur dan sungguh-sungguh telah mengaku akan kesalahan dan dosa-dosanya serta mau bertobat, kepadanya diberitahukan bahwa Tuhan Allah dalam rahmat-Nya yang begitu besar berkenan memberi pengampunan. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosa merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena hikmat-Nya yang besar dan kasih-Nya bagi kita semua, mari kita memuji Dia dengan nyanyian pujian terpujilah Allah hikmat-Nya besar. Mari mempersiapkan diri untuk menghayati firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, menyanyi bersama KBTK nomor 109. Mari tuturkan kisah Yesus. Yang
Dan saat ini juga Tuhan, kemurahan Allah-Mu semata yang memungkinkan kami akan membaca Alkitab, merenungkannya untuk boleh memperlengkapi kami. Tuhan menolong kami, memberkati bagian firman Tuhan yang kami baca agar boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan menuntun kami semua. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur anugerah Tuhan besar bagi kita hingga saat ini. Kemurahan Allah semata bagi kita. Kita boleh diberikan kesehatan, kekuatan, pertolongan Tuhan hingga hari ini karena pertolongan dan perlindungan Tuhan semata. Mari saat ini kita membaca bagian yang akan mendasari khotbah kita di hari ini. Di saat ini kita buka dalam Matius 24 ayat 37 sampai 44. Matius 24 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-44. Matius 24 ayat 37 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana dan pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikian bagian yang mendasari teks khotbah kita di hari ini. Nah, setelah untuk yang dikasih Tuhan, saya teringat tahun 2000. Tahun 2000, sekitar tahun 2000, setelah kuliah, ada bekerja, tapi kemudian ada mencoba peruntungan ke luar negeri. Ada coba di Amerika, tapi tidak keluar. Ada ke Jepang, keluar. Tapi bukan itu DP konteks. Konteksnya, setelah menyiapkan segala sesuatu, memasukkan berkas, biasanya karena dulu belum ada HP, ya kan, belum ada HP, maka katanya dari kedutaan besar akan telepon. Nggak tahu kapan mereka akan telepon, tapi mereka akan mau wawancara secara langsung lewat telepon. Nah, untuk menanti waktu tersebut, mungkin ada 2 minggu, 1 bulan sebelum mereka telepon, maka menyiapkan segala sesuatu apa yang akan mereka tanyakan. Siap selalu kapan waktu itu mereka akan telepon dan mewawancarai. Ada hal yang dilakukan, yaitu menyiapkan. Tanya-tanya apa yang biasa mereka tanya kalau akan ke tempat-tempat tersebut. Harus siap sedia, menyiapkan segala hal agar supaya di saat telepon itu datang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan baik, dan kerinduan untuk ke tempat tersebut bisa tercapai. Ada siap sedia yang harus dilakukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk juga kita umat Tuhan menantikan kedatangan Kristus kembali, yang kita tidak tahu kapan waktu itu, kita juga harus siap sedia, mempersiapkan diri, karena kedatangannya seperti nanti kita lihat di bagian ini juga dijelaskan tidak tahu kapan waktunya Kristus akan datang. Mungkin sebentar, mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan. Tapi kita harus senantiasa siap sedia. Mari kita melihat bagian-bagian yang kita baca tadi, yang menjelaskan bagaimana sesungguhnya orang percaya harus menyiapkan diri untuk menantikan kedatangan Kristus kembali. Mari kita perhatikan dalam bagian yang kita baca ayat 37 sampai 39.
di mana digambarkan atau dianalogikan dengan datangnya banjir pada zaman Nuh. Jadi penulis Injil Matius menganalogikan kedatangan Yesus kembali seperti apa yang terjadi pada zaman Nuh dan juga pada zaman Lot. Di mana kalau kita baca di paralel Injil Lukas 17 ayat 28 sampai 29, itu analoginya ditambahkan dengan situasi yang terjadi di Sodom dan Gomora pada waktu itu, ketika api belerang datang atas Sodom pada waktu itu, yang tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedua peristiwa ini dicatat dalam kitab Kejadian dan memang datang tanpa persiapan orang-orang yang ada saat itu. Di saat mereka masih melakukan apa yang mereka di kehidupan mereka, dengan keberdosaan mereka, dengan hal-hal yang mereka melakukan, pada saat mereka sadar sudah terlambat. Ya, tahu peristiwa Nuh, air bah datang seperti dicatat dalam Kejadian 6 kalau orang baca, menceritakan mereka mungkin cuma panen enteng pertama dengan hujan yang datang, tapi tiba-tiba setelah air mulai meninggi dan melewati rumah dan melewati bukit-bukit dan sebagainya, baru mereka tersadar sudah terlambat. Begitu juga dengan di saat api belerang turun di Sodom. Mungkin di saat mereka menyadari sudah terlambat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga jelas dari bagian ini untuk kita yang mungkin akan melakukan dosa atau mungkin masih hidup dalam dosa, kita harus senantiasa sadar, senantiasa, karena dikala kita masih hidup, inilah kesempatan kita untuk boleh datang kepada Tuhan. Jangan sampai terlambat. Jangan setelah sadar terlambat. So, tidak ada lagi kesempatan. Tapi puji Tuhan, di masa anugerah kita saat ini, masa gereja ini, dikala kita masih bernafas, itulah kesempatan bagi kita untuk datang berbalik kepada Tuhan. Ya, kita puji Tuhan, kita yang sudah melakukan langkah awal, yaitu percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mungkin bisa jatuh, tapi tidak akan sampai tergeletak. Kita bisa bangkit lagi, karena ada Tuhan yang akan memampukan kita untuk bangkit. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita perhatikan ayat 38. Ayat 38 dalam bagian yang kita baca, yaitu dikatakan, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari itu masuk ke dalam bahtera. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagian-bagian ini, makan, minum, kawin dan mengawinkan, kemudian di Lukas kalau kita baca, membeli, menjual dan menanam, itu hal-hal alamiah. Itu hal-hal yang bersifat jasmani yang tentunya keseharian kita lakukan. Ya kan? Kita pasti makan, kita pasti minum, kemudian anak-anak seperti dewasa membangun hidup rumah tangga, dinikahkan dan sebagainya. Kemudian kita berjerilah membeli dan menjual di tengah-tengah pekerjaan, atau di Lukas istilah menanam dan membangun. Itu hal-hal yang biasa, itu hal-hal jasmania yang harus dilakukan oleh manusia. Tapi apa yang salah dengan orang-orang yang dijelaskan oleh Injil Matius atau kisah pada zaman Nuh, di mana mereka hanya memprioritaskan hidup mereka, atau hanya memikirkan dan tujuan hidup mereka hanya melakukan hal-hal yang bersifat jasmania tersebut. Mereka lupa akan hal-hal yang bersifat rohani yang harusnya menjadi bagian juga kehidupan umat manusia. Sehingga kalau kita baca lagi di bagian lain, kisah orang kaya yang bodoh yang begitu mengumpulkan harta yang begitu banyak, tetapi akhirnya setelah semua terkumpul mati juga. Dia tidak menyiapkan hal-hal yang bersifat kekal, hal-hal yang bersifat abadi di dalam kehidupannya, tidak menabung hal-hal untuk kekekalan di dalam surga. Asal yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, hal-hal yang bersifat jasmani itu bukan dosa jika kita melakukan di dalam kehidupan ini. Ya kan? Makan, minum ya dosa. Mau makan, mau minum. Kemudian bekerja, membangun, berusaha bukan dosa. Yang salah adalah
Kalau hal-hal jasmani tersebut menguasai kita, yang menyebabkan kita menjadi terbatas untuk membangun relasi dengan Tuhan, membangun relasi yang boleh membangkitkan iman kita, membangkitkan rohani kita. Kita peduli kepada sesama, itu hal yang salah. Kalau dikala kita berjuang membangun hidup ini, kita melupakan hal-hal yang bersifat kekal. Kami bersyukur orang semua tetap semangat yang hadir saat ini. Ya memang lelah, ya kan, sampai malam. Tapi puji Tuhan dikala kita datang juga beribadah kepada Tuhan. Itu hal yang bersifat kekal yang harusnya kita lakukan. Hal-hal yang jasmani tetap harus kita lakukan karena itu juga menyangkut kehidupan kita. Tapi juga hal yang bersifat kekal harus lebih lagi kita lakukan karena itu hal yang menyangkut bersifat kekekalan dan damai sejahtera yang menjadi bagian kita. Bahkan dalam 1 Korintus 10 ayat 31 di situ dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Di saat kita melakukan segala sesuatu, termasuk aktivitas hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, maka kita akan melakukan dengan penuh hati-hati agar jangan merugikan orang lain, agar jangan menyakiti orang lain dan sebagainya. Karena orang tahu kita lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Membangun, menanam dan sebagainya, bekerja dikala kita lakukan dengan tujuan agar Tuhan dimuliakan, maka itu juga hal yang bersifat kekal yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Selanjutnya mari kita lihat situasi pada waktu kedatangan Kristus, ayat 40 dan 41. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat-ayat ini mau menunjukkan bahwa pada saat kedatangan Yesus kedua kali akan terjadi pemisahan, yaitu pemisahan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Kata dibawa, kalau kita lihat dalam bagian ini ayat 40, di sini menunjukkan terjadinya pemisahan, yaitu yang dibawa, yaitu kita umat Tuhan yang percaya kepada Yesus, kepada Tuhan dan Juru Selamat, kita akan dibawa ke dalam kekekalan dalam kerajaan surga. Tetapi yang tidak percaya, itulah yang akan ditinggalkan, kemudian akan masuk dalam penghukuman kekal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga tanggung jawab bagi kita semua untuk boleh memperhatikan hal ini. Kita sudah ada dalam kekekalan di dalam kehidupan yang akan datang karena kita sudah memiliki Tuhan Yesus. Tapi kita juga punya tanggung jawab untuk boleh memperhatikan orang-orang yang belum meyakini hal itu, sehingga mereka boleh juga ada bersama-sama dengan kita dalam kekekalan nanti. Ayat 40 dan 41 juga di sini ada kesamaan. Di situ 2 orang yang akan dipisahkan, sama-sama ada di ladang. Kemudian ayat 41, 2 orang ini sama-sama perempuan yang sama-sama memutar batu kilangan. Sama mereka lakukan. Ada di ladang mungkin sama-sama sebagai petani, atau mungkin di masa saat ini sama-sama pemilik usaha. Kemudian sama-sama perempuan ibu rumah tangga yang mengerjakan hal-hal yang sama. Ini juga mau menunjukkan apa? Walaupun kelihatan sama, yang dilakukan di dalam hal-hal jasmania, tapi menyangkut hal rohani, tentunya tidak berarti sama. Ada mungkin orang yang tetap mengerjakan dengan sungguh bagian-bagian pekerjaannya. Orang juga hal yang rohani juga mengerjakan dengan sungguh, tapi sesungguhnya Tuhan tahu mana yang melakukan semuanya itu demi kemuliaan Tuhan. Tuhan tahu mana yang orang yang sungguh-sungguh, mana yang benar-benar orang yang Kristen yang sejati dan mana yang bukan. Walaupun mungkin sama-sama melakukan dengan benar etika hidup ini, ya kan? Etika hidup ini melakukan dengan benar, belum tentu juga dia seorang Kristen yang sejati. Ya, saya pernah berada di Jepang beberapa waktu. Kalau bandingkan, saya sering kali memikirkan, kalau membandingkan hidup Kristen, orang Kristen dengan mereka,
ketinggalan jauh menyangkut etika hidup. Bagaimana dengan sesama, bagaimana membuang sampah, bagaimana antri. Kalau orang ini orang-orang percaya, kadang-kadang saya juga orang mungkin buang sampah sembarangan dan sebagainya. Kalau bandingkan dengan mereka, sangat-sangat jauh. Kita teringat pada waktu peristiwa tsunami di Jepang tahun 2013. Dunia tercengang dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Jepang. Karena apa? Di situasi dingin, kota yang hancur, mereka tetap antri untuk mendapatkan makanan. Coba orang di sini, kalau boleh mau jarak jauh lebih bagus. Ya kan? Kalau orang coba lihat, dunia memang tercengang. Di situasi sangat sulit, tapi mereka masih mau antri. Padahal mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi mereka sanggup melakukannya. Tapi di hadapan Tuhan kita bersyukur orang kita semua mengalami anugerah. Walaupun kadang-kadang etika kita tidak begitu baik, tapi Tuhan senantiasa memperhatikan apa yang ada di dalam hati, sambil terus kita berjuang untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup ini. Kita terus berjuang untuk itu. Nah, selaku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kalau kita lihat paralelnya dalam Lukas 17 ayat 34, di situ ditulis, "Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Ini sudah menyangkut ke hubungan yang lebih dekat lagi antara suami dan istri. Tetapi ada juga perbedaan di sini, bahwa yang satu akan dibawa, yang satu akan ditinggalkan. Sehingga menjadi tanggung jawab kita, dikala kita memiliki keluarga, suami atau istri, kita juga harus bawa sama-sama kepada Tuhan, agar supaya kelak jangan satu tertinggal, orang ini yang terangkat, atau suami atau istri kita yang terangkat, orang yang tertinggal. Karena sangat jelas di bagian ini mengatakan, penulis Lukas juga, 2 orang yang ada di satu tempat tidur, tak mungkin orang lain. Kalau orang lain pasti dua-duanya terangkat. Tapi di sini sangat penting ditekankan bahwa keluarga-keluarga juga harus sama-sama saling mengingatkan, harus sama-sama percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, supaya dua-duanya, tiga-tiganya atau empat-empatnya dalam satu keluarga sama-sama dibawa ke dalam kekekalan kehidupan yang kekal. Kalaupun ada di tengah-tengah keluarga kita yang belum, tanggung jawab kita untuk boleh mengabarkan Injil, memberitakan Injil. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 seringkali kita baca dalam peristiwa-peristiwa penghiburan duka cita, di situ tulis, karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Mereka yang meninggal dan percaya kepada Yesus Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Berarti saya, si Merlin, Adelkana, kita semua yang ada di sini yang percaya akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dia di sini menuju kepada Yesus Kristus. Dengan demikian orang ini akan sama-sama juga di dalam kekekalan untuk boleh senantiasa memuji, memuliakan Tuhan. Karena kita ada dan Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga kita juga di tengah-tengah keluarga kita pasti akan sama-sama jika kita percaya sungguh kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya ayat 42 di situ dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ini mau menunjukkan apa yang harus kita lakukan dalam menantikan kedatangan Kristus kembali. Berjaga-jaga, atau di ayat 44, siap sedia. Kita perlu terus berusaha menjaga apa yang sudah kita komitmen di hadapan Tuhan, untuk terus kita berkomitmen sungguh sampai kedatangan Tuhan Kristus kembali. Nah, bagaimana kita berjaga-jaga siap sedia? Yang pertama, tentu yang utama, yaitu kita sudah mengalami Yesus di dalam hidup kita. Itu sangat penting. Itu langkah awal. Buat apa orang yang belum percaya kepada Tuhan mau berjaga-jaga Tuhan mau datang?
ada guna. Biar dia hidup dengan etika yang sangat baik, kalau Tuhan datang dan dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan mendapat tempat di dalam kehidupan kekal. Jadi saya ada guna. Tetapi kita, jika kita sudah beriman dan percaya kepada Tuhan, maka ini langkah awal kita untuk boleh ada dalam kekal. Kita ada dalam hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan kemudian kita senantiasa beriman kepada Tuhan. Kemudian kita berusaha untuk hidup benar. Kita terus berjuang menjalani hidup ini. Memang kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, tapi kita masih bisa berbuat dosa. Nah, ini peran kita, tanggung jawab kita. Allah memampukan kita, menolong kita untuk benar-benar senantiasa hidup benar di dalam kehidupan ini. Dalam 2 Petrus 3 ayat 14 di situ dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, yaitu kedatangan Kristus, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kita harus berjuang, berusaha dengan sungguh-sungguh menjalani hidup ini dengan benar. Ini yang menjadi bagian kita. Tapi saya percaya, kita semua percaya, Allah akan memampukan kita untuk boleh melakukan. Karena apa? Bukannya kita yang hidup, tetapi Kristus yang ada di kehidupan kita. Sehingga akan ada kekuatan dari Tuhan untuk kita lakukan. Kemudian berjaga-jaga yang berikut yang menjadi misi kita dalam kita menjalani itu, doa firman, penginjilan juga menjadi bagian untuk kita senantiasa berjaga-jaga menjalani hidup ini. Itu yang kita lakukan. Jika kita ambil bagian senantiasa dalam persekutuan, kita melayani Tuhan, itu bentuk kita berjaga-jaga untuk boleh menanti kedatangan Kristus kembali. Dan ini harus dilakukan senantiasa, bukan cuma hari ini, bukan cuma minggu ini atau bulan ini atau bulan depan, tetapi harus dilakukan sepanjang kehidupan kita. Seumur sampai seberapa umur kita, maka kita harus melakukan itu. Sehingga dalam Lukas 21 ayat 36 di situ dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa. Tidak ada istilah kita mau istirahat dulu. Tidak istilah kita mau istirahat dulu, kita mau menikmati dulu ini kenikmatan dunia. Minta waktu 6 bulan ini kita mau istirahat dari berjaga-jaga. Tidak ada istilah seperti itu. Di sini memakai kata senantiasa. Sepanjang kehidupan kita, maka kita harus senantiasa berjaga-jaga. Jangan-jangan Tuhan datang sebentar malam, jangan-jangan minggu depan atau hari-hari kapan yang kita tidak ketahui. Tapi yang menjadi tanggung jawab saya dan saudara adalah senantiasa berjaga-jaga, melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 4 tipe manusia berhubungan dengan kesiapsiagaan menantikan kedatangan Kristus. Yang pertama adalah orang yang sama sekali tidak berjaga-jaga, yang tadi saya katakan, yaitu belum percaya. Orang yang belum percaya. Kemudian orang yang kadang-kadang berjaga-jaga, misalnya saat ini rajin, minggu depan mungkin dia sebenarnya rajin. Ini adalah orang yang malas, yang lalai melakukan semuanya itu. Kemudian ada orang yang mula-mula kelihatan tekun dalam berjaga-jaga, tapi tidak sampai pada titik akhir. Apakah gara-gara persoalan kesehatan, apakah karena persoalan hidup, dia tidak sampai finish, tidak sampai seperti yang diungkapkan oleh Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kadang-kala kita pun orang-orang percaya karena mungkin sakit, karena pergumulan-pergumulan hidup, orang tidak sampai dengan akhir dengan baik. Tapi alangkah indahnya dikala kita sampai akhir dan kita bisa mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan hidup ini dengan baik di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah orang yang berjaga-jaga senantiasa sampai kepada akhir zaman, yaitu gadis-gadis yang bijaksana, yang berjaga-jaga sampai kedatangan sang pengantin datang dalam pesta pernikahan. Biarlah kita orang yang senantiasa berjaga-jaga sampai kepada akhir zaman.
Dan kemudian terakhir kita melihat kapan kedatangan Yesus kedua kali. Yang tadi di awal saya sudah katakan, tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu. Ayat 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan datang tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan dalam Injil ini dilukiskan seperti pencuri, karena memang tidak ada pencuri. Bukan Yesus ini pencuri, ya, bukan Yesus ini pencuri, tapi perumpamaan seringkali menggambarkan sesuatu. Kita lihat maknanya dari perumpamaan tersebut. Seperti pencuri yang datang sewaktu-waktu, tidak pernah memberitahukan, tiba-tiba. Begitu juga dengan kedatangan Yesus kembali. Yang menjadi tanggung jawab saya dan saudara, yaitu diilustrasikan sebagai tuan rumah di sini, yaitu kita harus kedapatan siap dikala Kristus datang kembali. Apakah secara komunal kita baca peristiwa seperti yang ditulis oleh Paulus di Korintus bahwa Yesus datang di awan-awan, kita masih sama-sama bisa melihat, atau mungkin secara pribadi lewat waktu kematian kita. Kita harus senantiasa siap sedia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup ini. Setiap detik, setiap jam, setiap hari kehidupan kita yang jalani, kita melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya supaya dikasih Tuhan, mari kita senantiasa berjaga-jaga. Gereja punya tugas menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan untuk menjadi bagian kita lakukan sebagai wujud untuk kita berjaga-jaga. Tapi yang menentukan adalah apakah hati kita mau sungguh-sungguh senantiasa terarah kepada Tuhan. Mari sebagai penutup khotbah ini kita sambil mungkin yang tahu kita bisa menyanyikan sama-sama pujian ini. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali? Mari dalam sikap doa saya akan mengangkat menyanyikan pujian ini. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus ya Raja di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan memampukan kita senantiasa untuk siap sedia menjalani hari-hari kehidupan ini. Tuhan, terima kasih, inilah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada dalam anugerah Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang percaya kepada Engkau dan menaruh hidup kami kepadamu Tuhan. Dan kami tahu
hidup kami ada dalam kekekalan, yaitu dalam kehidupan bersama dengan Kristus. Kami dalam menjalani hari-hari hidup ini Tuhan, kami seringkali mengalami pergumulan, tantangan-tantangan kehidupan ini. Biarlah Tuhan tolong kami menjalani kehidupan ini, tantangan-tantangan yang dihadapi, agar kami boleh melewatinya. Dan kami tetap dalam keadaan berjaga-jaga, kami tetap dalam keadaan siap sedia untuk boleh menanti kedatangan Engkau kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan menolong kami semua, Tuhan menolong dan memampukan kami, agar kelak di saat Tuhan datang, kami semua ada bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu, Engkau akan menolong dan memampukan kami. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teguhkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bisa kita lakukan dengan penuh ketekunan dan dengan terus berharap pada anugerah Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Sambil membawa persembahan kita mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi bersama MKB nomor 197, Besarlah Untukku. Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kembali, bersyafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan yang sungguh memberkati kami. Kami boleh ada lagi sampai hari ini Tuhan, diberi sehat kuat. Itu cuma karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk
untuk kebaikan Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan yang limpah di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kehidupan keluarga kami, pelayanan, bahkan gereja-Mu ini Tuhan, yang Tuhan percayakan, Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini, bahkan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Maka terima kasih untuk setiap kami jemaat simpatisan yang ada yang boleh memberikan persembahan, baik persembahan diri di dalam Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan, setiap persembahan doa-doa menopang Tuhan gereja ini, bahkan secara persembahan lewat dana yang boleh diberikan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk setiap pemberian diri hati yang mau Tuhan Yesus ambil bagian lewat Tuhan, menopang apa yang ada yang Tuhan percayakan lewat gereja GKRI Agape ini. Terima kasih, bahkan hari ini kami boleh juga memberikan persembahan syukur Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memberikan, mempersembahkan Tuhan apa yang harusnya kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Dan kami menyerahkan setiap kehidupan, pergumulan juga Tuhan, bagi kami pribadi, keluarga, bahkan gereja, bahkan bagi bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya mau terus campur tangan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah NKRI ini Tuhan Yesus, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah yang ada Tuhan, tolong beri hikmat untuk boleh Tuhan mengatur Tuhan kesejahteraan, ketentraman yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Di tengah situasi COVID-19 ini kami juga terus memohon belas kasihan Tuhan, sehingga semua boleh teratasi Tuhan di dalam campur tangan Tuhan. Bahkan kami sedang mempersiapkan diri untuk pilkada pada tanggal 9. Tuhan memberikan kiranya keamanan, ketentraman, bahkan boleh memilih orang-orang yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan juga misi penginjilan ke dalam tangan Tuhan, para misionaris, lembaga-lembaga misi yang berjuang Tuhan, supaya nama Tuhan Yesus dikenal. Bahkan gereja-gereja, secara khusus gereja kami ini GKRI Agape, boleh mengambil bagian di dalam pekerjaan misi dan penginjilan. Tuhan kiranya yang menolong, memberkati. Dan berdoa bagi gereja ini juga Tuhan, di tempat ini kami bersama-sama Tuhan sebagai umat-Mu beribadah memuji meninggikan nama Tuhan. Tuhan berkati gedung gereja ini yang sudah Tuhan siapkan bagi kami lewat keluarga-keluarga Tuhan yang mempersembahkannya Tuhan bagi Tuhan. Tuhan juga memberkati, dan di dalamnya kami boleh bersama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Iman kami boleh semakin bertumbuh lewat setiap ibadah doa pagi, ibadah APF, ibadah youth, bahkan juga ibadah minggu. Kami hamba Tuhan juga Tuhan memberkati, supaya dengan hikmat-Mu menuntun, sehingga kami boleh menggembalakan umat Tuhan yang Tuhan percayakan. Pengurus yang ada juga Tuhan berkati untuk mengatur Tuhan apa yang harus kami Tuhan siapkan sehubungan dengan pelayanan yang ada. Juga seluruh jemaat simpatisan yang terus Tuhan ada, Tuhan berkati. Yang bergumul dengan sakit, yang bergumul dengan pergumulan ekonomi, Tuhan tolong, Tuhan melawan. Bahkan dalam mempersiapkan Tuhan menyambut Natal Tuhan Yesus, biarlah hati kami terus Tuhan, hati yang sungguh-sungguh Tuhan, dengan penuh sukacita, dengan siap sedia Tuhan menyambut kedatangan-Mu bagi kami di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melewati Tuhan, menjalani bulan Desember ini Tuhan hanya oleh karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pergumulan keluarga dan pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong buka jalan Tuhan, yang bergumul dengan ekonomi juga pekerjaan, orang tua, anak-anak, Tuhan tolong bukakan jalan yang terbaik Tuhan untuk kami. Kami menyerahkan Tuhan semua ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan berkenan untuk mendengarkan setiap seru dan doa kami kepada Tuhan. Dan doa ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di surga. Pada hari ini makanan kami syukur, dan ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni dosa kami. Dan jangan mengunci kami, lepaskan kami daripada jahat. Dan Kau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, doksologi, doa dan berkat oleh evangelis Yani Rorongan.
arahkan hatimu kepada Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah selamat dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan semangat dari Roh Kudus menjadi bagian kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, saat teduh.